Halo friends, kembali lagi di channel Eli. Oke teman-teman semua, di video The Story kali ini aku akan bercerita tentang sebuah boneka hidup yang bisa membunuh manusia. Boneka ini dikenal sebagai boneka yang bernama Chucky. Buat kalian pecinta film horor, pasti tidak asing lagi dengan boneka yang satu ini. Boneka Chucky adalah boneka hidup yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Dia memiliki tubuh yang sangat kecil, namun kekuatannya setara dengan orang dewasa. Boneka Chucky memiliki wajah yang penuh luka, bekas dengan jahitan. Luka tersebut ia dapatkan setelah menghadapi pertarungan melawan manusia. Bukan hanya menyerang manusia, boneka ini bahkan sudah beberapa kali menghabisi nyawa seseorang dengan menggunakan beberapa senjata seperti pisau, kapak, ataupun pistol. Dikatakan bahwa boneka ini bisa hidup karena tubuhnya dirasuki oleh arwah dari orang yang hampir mati, sehingga ia memindahkan nyawa ke tubuh boneka tersebut. Nah, bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Tapi jangan lupa juga like, komen, dan subscribe, dan dukung terus ceritanya. Dan buat kalian juga yang ingin request, silahkan cantumin aja di kolom komentar. Oke, jadi ceritanya boneka Chucky ini bisa hidup karena dulunya pernah dirasuki oleh arwah seorang psikopat atau pembunuh yang bernama Charles Lee Ray. Charles ini dulunya merupakan seorang penjahat dan menjadi buronan polisi. Diceritakan bahwa sejak kecil Charles sudah mengalami gangguan jiwa atau mental akibat sering dibully di sekolah dan juga trauma atas kematian ibunya yang melakukan bunuh diri tepat di depan hadapannya. Sejak saat itu Charles tumbuh menjadi seorang psikopat yang tidak memiliki perasaan sama sekali terhadap apapun. Dia juga tidak pernah merasa takut terhadap apapun dan tidak pernah merasa bersalah setelah membunuh seseorang. Jadi selama hidupnya Charles sering melakukan kejahatan dan pembunuhan dengan cara merampok dan membunuh korban, sehingga Charles menjadi seorang psikopat atau penjahat yang paling dicari oleh polisi. Pada tahun 1980-an, Charles pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa dibunuh. Kalaupun dia mati, maka dia akan bangkit lagi dengan tubuh yang berbeda, karena Charles sudah mempelajari ilmu hitam yang bisa membuatnya hidup abadi. Nah, pada bulan November 1988, akhirnya Charles berhasil ditemukan oleh polisi. Kemudian mereka melakukan pengejaran untuk menangkap Charles. Saat polisi sedang mengejarnya, Charles kemudian masuk ke dalam toko mainan dan bersembunyi di sana. Namun sayangnya salah satu detektif bernama McMurray berhasil menemukan Charles yang bersembunyi di sana dan terjadi aksi tembak-tembakan antara mereka berdua. Alhasil Charles mengalami tembakan dari detektif tersebut dan mengalami luka yang sangat serius. Charles menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa selamat dengan kondisinya yang seperti itu. Namun dengan cepat ia mengambil sebuah boneka yang bernama Good Guys yang kebetulan ada di sampingnya. Dengan boneka itu ia melakukan sebuah penukaran nyawa, yang mana nyawa Charles dipindahkan ke boneka Good Guys tersebut dengan membacakan sebuah mantra. Setelah itu detektif menemukan Charles yang sudah tidak bernyawa dan menganggap Charles sudah mati akibat luka tembakan. Padahal Charles masih hidup, namun ia berubah menjadi sebuah boneka yang bernama Good Guys. Keesokan harinya ada seorang anak laki-laki yang bernama Andy. Saat itu berusia 6 tahun. Dia sedang menonton televisi bersama ibunya yang bernama Karin. Dan Andy melihat sebuah iklan
boneka Good Guys. Kebetulan pada saat itu boneka Good Guys sedang tren di Amerika Serikat, dan Andi meminta kepada ibunya agar dibelikan boneka tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun sang ibu tidak bisa membelikan boneka itu karena harganya yang sangat mahal, dan ibunya berniat untuk membelikan mainan lain. Namun setelah melihat anaknya yang terus-terusan bersedih, ibunya menjadi tidak tega dan akhirnya membelikan boneka Good Guys dari pedagang jalanan. Anehnya boneka itu dijual dengan harga yang sangat murah padahal masih terlihat baru. Namun ibunya Andi tidak curiga sama sekali. Mungkin saja itu adalah boneka bekas, namun kualitasnya masih bagus. Apapun itu, yang penting ia bisa membelikan boneka Good Guys untuk membuatnya bahagia. Dan ternyata boneka Good Guys yang dibelinya itu adalah boneka yang berisi arwah Charles Lirley, dan mereka tidak menyadari sama sekali. Kemudian malam harinya Andi bermain dengan boneka tersebut, dan secara mengejutkan boneka tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara dan mengatakan kepada Andi bahwa namanya adalah Chucky. Jadi Chucky dan Charles ini berencana untuk akrab dan berteman dengan Andi, dan meminta Andi untuk tidur untuk melakukan ritual Rudo untuk menukarkan nyawa mereka. Jadi arwah Andi akan masuk ke dalam boneka tersebut dan arwah Charles akan masuk ke dalam tubuh Andi. Oleh karena itulah Charles mengubah namanya menjadi Chucky agar tidak ada yang curiga dengan tragedi pembunuhan Chucky terjadi pada malam hari. Jadi pada saat itu temannya ibunya Andi yang bernama Maggie nyuruh Andi untuk tidur dan kemudian mengangkat Chucky dengan kamar bersama Andi. Hal itu membuat Chucky sangat marah kepada Maggie dan ingin menghabisinya. Namun pada saat Andi sudah tertidur, boneka itu diam-diam pergi meninggalkan Andi dan kemudian memukul kepala Maggie menggunakan sebuah palu. Kemudian Maggie terjatuh dari jendela kamarnya dan akhirnya meninggal dunia. Namun pada saat itu belum diketahui bahwa Chucky adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Setelah kejadian itu makin banyak lagi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Chucky kepada orang terdekat Andi. Semua itu ia lakukan karena boneka itu kesal terhadap orang tersebut. Karena hal sepele itu, Chucky diam-diam pergi untuk membunuh mereka semua tanpa sepengetahuan Andi. Dalam melakukan pembunuhannya biasa, Chucky membunuh korbannya dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau atau kapak, dan Chucky juga bisa menggunakan pistol untuk menghabisi korbannya. Setelah melakukan beberapa kali pembunuhan, kejahatan Chucky belum diketahui oleh siapapun karena tidak akan ada yang mengira bahwa pelakunya adalah sebuah boneka. Hingga lama-kelamaan ibunya Andi menyadari ada kejanggalan dari boneka Chucky dan membuatnya curiga terhadap boneka tersebut. Dan setelah diperiksa ternyata boneka itu tidak terpasang baterai. Itu adalah boneka ini benar-benar hidup seperti manusia. Dia bisa berjalan, berbicara, bahkan bisa membunuh manusia. Setelah itu bisa diketahui bahwa Chucky yang melakukan pembunuhan tersebut. Dikatakan juga boneka Chucky ini memiliki kehidupan yang sangat abadi karena ia tidak bisa dibunuh secara permanen. Satu-satu cara membunuhnya adalah dengan cara menghancurkan jantungnya. Meskipun sudah dibunuh berkali-kali, secara ajaib boneka Chucky ini masih bisa bangkit lagi dengan memindahkan nyawanya ke dalam boneka yang sama, yaitu boneka Good Guys. Oleh karena itulah di film-film berikutnya Chucky diperlihatkan dengan wajah yang penuh dengan luka dan juga bekas jahitan karena Chucky sudah dibunuh beberapa kali. Di dalam filmnya tersebut Chucky terus berusaha agar bisa bertukar tubuh dengan Andi karena ritual memindahkan nyawa itu hanya bisa dilakukan kepada manusia yang pertama kali dilihatnya ia menjadi boneka. Jadi ceritanya ketika Chucky setelah tidak bisa memindahkan nyawanya dalam tubuh Andi,
maka Chucky akan selamanya menjadi sebuah boneka hidup. Oleh karena itulah Chucky terus mengejar Andy walaupun Chucky tidak pernah berhasil. Walaupun film Chucky ini sangat seru untuk ditonton, namun karakter boneka Chucky ini juga memiliki dampak buruk bagi penontonnya, bagi orang yang memiliki jiwa psikopat, karena sudah banyak pembunuhan di dunia nyata yang terinspirasi dari film boneka Chucky. Di antaranya ia dilakukan oleh seorang pria 20 tahun yang bernama Muhammad yang membunuh teman kencangnya yang bernama Karya Baria Burger. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata di belakang punggungnya Muhammad ditemukan tato yang menggambar sebuah boneka Chucky yang diduga ia melakukan pembunuhan tersebut karena terpengaruhi oleh film boneka Chucky. Kemudian pembunuhan berikutnya ada Robert Thompson dan yang dilakukan oleh seorang pria. Setelah diperiksa, pembunuh itu merupakan penggemar berat dari boneka Chucky. Bahkan alur pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sama persis dilakukan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh boneka Chucky di filmnya. Selain itu ada juga yang dilakukan oleh pembunuhan yang berasal dari Indonesia, yaitu seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang membunuh seorang bocah yang berusia 6 tahun. Dan setelah diperiksa ternyata anak tersebut merupakan penggemar berat dari karakter boneka Chucky dan juga penggemar berat di karakter Slenderman. Yang masih di bawah umur, kalian tidak boleh menonton film-film pembunuhan seperti film boneka Chucky karena akan berdampak buruk, karena akan mempengaruhi bawah sadar kalian. Jangan sampai kalian menjadi orang psikopat yang haus darah. Nah, itulah tadi cerita yang aku paparkan dari boneka Chucky, sebuah boneka psikopat yang bisa membunuh manusia. Sampai saat ini sudah ada 8 film yang diperankan oleh boneka Chucky, dan alur ceritanya juga sedikit berubah dari kejaman, dari waktu ke waktu. Namun inti ceritanya tetap sama seperti cerita yang aku ceritakan di videoku kali ini. Jadi percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing, karena video ini bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Nah, itulah tadi ceritanya, mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Jangan lupa juga like, komen, subscriber, dan share juga ke teman-teman. Dan buat kalian yang ingin request dari cerita baru, silahkan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan standby buat kalian semua. Mungkin sekian, bye bye teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur.